Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Budiarti dengan NPM 224111163 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik sistem pengendalian manajemen. Karakteristik pengendalian yang efektif, akurat, tepat waktu, objektif, dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik controlling yang strategik, realistik secara ekonomis, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Pengendalian adalah suatu proses pemantau prestasi dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diharapkan, sedangkan proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer pada seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksud. Proses pengendalian mengukur kemajuan ke arah tujuan dan memungkinkan manajemen mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tepat pada waktunya untuk pengambilan tindakan perbaikan. Langkah-langkah dalam proses pengendalian: A. Penetapan standar dan metode untuk pengukuran prestasi. B. Langkah ini mencangkup standar dan ukuran untuk segala hal. C. Pengukuran prestasi. D. Langkah ini merupakan proses yang berkesinambungan berulang-ulang dengan frekuensi. E. Membandingkan hasil-hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. F. Jika prestasi sesuai dengan standar, manajer dapat mengasumsikan bahwa segala sesuatu telah berjalan secara terkendali. Ia tidak perlu ikut campur serta aktif dalam operasi organisasi. G. Mengambil tindakan perbaikan ini dilakukan jika prestasi turun di bawah standar dan analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan. Tindakan perbaikan ini dapat berupa mengadakan perubahan terhadap suatu atau lebih banyak aktivitas dalam operasi organisasi. Para manajer hanya memonitor prestasi kerja dan bukan melakukan pengendalian. H. Proses pengendalian harus dilaksanakan oleh manajer di seluruh organisasi. Karena pentingnya pengendalian keuangan, ada sebagian orang menganggap bahwa tanggung jawab pengendalian ini untuk sebagian besar dapat diserahkan kepada akuntan atau kontroler. Akan tetapi, semua manajer perlu mengadakan pengendalian agar pelaksanaan operasinya dapat berhasil. I. Arti penting pengendalian: tidaklah mungkin untuk membayangkan adanya perusahaan yang sama sekali tidak melakukan pengendalian dalam arti seluas-luasnya. Pengendalian ini perlu agar perusahaan dapat mencapai tujuannya. Faktor-faktor yang menciptakan kebutuhan akan pengendalian. A. Perubahan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan organisasi manapun. Melalui fungsi pengendalian, manajer mendeteksi perubahan yang mempengaruhi produk atau jasa perusahaan. Ia kemudian dapat mengambil tindakan untuk mengatasi ancaman atau memanfaatkan peluang yang muncul akibat perubahan tersebut. B. Kerumitan yang menambah sifat kompleks organisasi zaman sekarang ialah desentralisasi. Desentralisasi dapat mempermudah usaha pengendalian organisasi karena operasi organisasi tidak perlu lagi dikontrol oleh kantor pusatnya. C. Kesalahan. Tidak dapat dipungkiri sebagian manusia anggota organisasi juga dapat membuat kesalahan. Dengan sistem pengendalian memungkinkan manajer untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan sebelum menjadi gawat. D. Delegasi. Hal ini merupakan salah satu cara manajer untuk menentukan apakah bawahannya melaksanakan tugas didelegasikan kepadanya dengan menerapkan sistem pengendalian. Elemen-elemen sistem pengendalian. 1. Pelacakan atau detektor atau sensor, sebuah perangkat yang mengukur apa yang sebenarnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. 2. Penaksir atau asesor, suatu perangkat yang menentukan signifikasi dari peristiwa aktual dengan membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari yang sebenarnya terjadi. C. Efektor, suatu perangkat yang sering disebut feedback yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan yang dipenuhi. 4. Jaringan komunikasi, perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan antara asesor dan efektor. Karakteristik pengendalian yang efektif. Sistem-sistem pengendalian yang dapat diandalkan dan yang efektif mempunyai karakteristik tertentu yang sama. Artinya, penting relatif dari karakteristik tersebut akan berbeda-beda menurut keadaan masing-masing, tetapi sebagian besar sistem pengendalian diperkuat oleh kehadirannya akurat informasi tentang hasil prestasi yang akurat. Tepat waktu, informasi harus dikumpulkan, diarahkan, dan segera dievaluasi jika hendak diambil tindakan.
tepat pada waktunya untuk menghasilkan perbaikan. Objektif dan komprehensif informasi dalam sistem pengendalian harus dapat dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Dipusatkan pada tempat-tempat pengendalian strategik, sistem pengendalian sebaiknya dipusatkan pada bidang-bidang yang paling banyak akan terjadi penyimpangan dari standar atau yang akan menimbulkan kerugian paling besar. Dari segi ekonomi realistik, biaya untuk mengimplementasi sistem pengendaliannya yang sebaliknya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.